Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, mahasiswi Magister Pendidikan Matematika dengan NIM 501198668 di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep matematika yang dikaji oleh Euclid dan Apollonius sebagai tugas di sesi 8 pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Isi video ini nantinya akan berisi tentang siapa itu Apollonius pertama-tama, yang kedua siapa itu Euclid, lalu selanjutnya akan dijelaskan konsep matematika yang dikaji oleh Apollonius dan juga Euclid. Ya, baik. Dimulai dari Euclid, sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Jadi Euclid ini, dia itu mendirikan dan memimpin sekolah di Museum Alexandria. Ia juga aktif mengajar di Alexandria pada masa pemerintahan Ptolemy I sekitar pada tahun 323 sampai 283 sebelum Masehi. Sebenarnya sangat sedikit yang diketahui tentang kehidupan pribadi dari Euclid ini. Lalu juga karyanya yang paling terkenal yaitu Elements yang terdiri dari 13 buku, di mana buku-buku dari Elements tersebut mencakup geometri bidang dan ruang, teori bilangan, dan proporsi. Lalu juga Elements menggunakan metode aksiomatik, yaitu dimulai dari definisi, postulat, dan aksiom sederhana, kemudian membangun teorema yang lebih kompleks melalui bukti-bukti logis. Selain itu, Euclid juga disebut sebagai Bapak Geometri atas kontribusinya tersebut, terutama bukunya yang Elements itu. Selanjutnya ada Apollonius. Apollonius dari Perga merupakan ahli geometri pada periode 300 sampai 200 sebelum Masehi. Ia itu menghabiskan sebagian besar hidupnya di Alexandria untuk mengajar dan meneliti. Dia dijuluki sebagai The Great Geometer karena kontribusinya khususnya pada bidang geometri yang lebih kompleks. Lalu juga karyanya yang paling terkenal yaitu Conics tentang irisan kerucut. Nah, irisan kerucut ini merupakan sebuah risalah 8 jilid tentang irisan kerucut yang mengeksplorasi terkait parabola, elips, dan juga hiperbola. Karya ini sangat berpengaruh dan menjadi standar dalam geometri selama berabad-abad. Selain itu juga Apollonius berkontribusi pada bidang astronomi, terutama teori gerak planet dengan model epicycle yang nantinya akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu Apollonius hidup sekitar 60 tahun setelah Euclid dan belajar dari murid-murid Euclid di Museum Alexandria. Ya, baik. Selanjutnya itu materinya tentang beberapa konsep matematika yang dikaji Euclid. Yang pertama itu ada geometri bidang. Jadi beberapa hasil temuan Euclid yang pertama tentang pembuktian dari teorema Pythagoras, yaitu di dalam segitiga siku-siku, maka kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi-sisi lainnya. Nah, kalau di gambar ini cara membuktikannya yaitu kita buat 3 buah persegi yang sisinya mengikuti dari sisi ketiga segitiga tersebut, maka nanti akan didapat bahwa luas dari persegi A ditambah dengan persegi B itu sama dengan persegi C, sehingga didapatkan teorema Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu kontribusi yang kedua yaitu jumlah sudut segitiga, di mana jumlah ketiga sudut dalam pada segitiga itu selalu 180 derajat. Selanjutnya yaitu tentang lingkaran, di mana teoremanya berbunyi sudut yang menghadap diameter lingkaran selalu 90 derajat. Pada gambar ini, dimisalkan AB itu merupakan diameter dari lingkarannya, maka si sudut C, yaitu sudut ACB, nanti besarnya akan 90 derajat. Selanjutnya tentang geometri ruang. Di sini di dalam jilid-jilid bukunya, yaitu yang berjudul Elements, Euclid membahas bangunan ruang 3 dimensi seperti kubus, piramida, prisma, kerucut, silinder, dan bola. Di sini ia membuktikan teorema tentang volume dan hubungan proporsional antar bangun ruang. Nah, di sini saya sampaikan beberapa saja seperti volume kubus yaitu sisi pangkat 3, lalu volume bola dengan jari-jari R yaitu 4/3 pi R pangkat 3.
Selanjutnya, kontribusi Euclid terkait teori bilangan, proporsi, dan rasio. Yang pertama itu ada algoritma Euclid, yaitu suatu metode untuk mencari faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan bulat. Nah, atau biasa disebut dengan FPB. Selanjutnya, Euclid juga membuktikan bilangan prima itu tidak terbatas. Selanjutnya, ada juga teori proporsionalnya, yaitu di mana dua segitiga sebangun jika sudut-sudutnya sama dan sisi-sisinya proporsional. Lalu, ada juga rasio emas, yaitu jika sepanjang garis A plus B dibagi menjadi A dan B dengan sisi yang A, dengan panjang garis yang A itu lebih besar dari B, maka didapatkan rumus dari rasio emas, yaitu A plus B per A itu sama dengan A per B. Nah, rasio ini nantinya akan menghasilkan nilai Pi yang nilainya itu 1,618033988 sekian. Selanjutnya, kontribusinya pada garis dan sudut. Di sini ada 3 proposisi. Yang pertama yaitu ada proposisi 27 di dalam bukunya yang berjudul Elements, yang dimana isi proposisinya itu jika dua garis dipotong oleh suatu transversal sedemikian hingga membentuk sepasang sudut dalam berseberangan yang kongruen, maka garis-garis itu sejajar. Nah, kalau di gambar ini, garis sejajarnya itu garis L dan L aksen lalu dipotong oleh garis transversal T. Nah, maka sudut dalam berseberangannya itu berarti sudut B dan sudut C itu kongruen. Seperti itu. Nah, di sini ada titik C itu dimisalkan kalau misalnya garis L dan L aksen itu tidak sejajar, maka nantinya kalau diperpanjang dia akan bertemu di titik C. Tetapi ini tidak mungkin ya, karena suatu garis yang sejajar kalau diperpanjang dia tidak akan bertemu di suatu titik tertentu. Selanjutnya, tentang proposisi nomor 29, yaitu isinya sebuah transversal pada dua garis yang sejajar menghasilkan sudut-sudut dalam berseberangan yang kongruen satu sama lain. Sudut-sudut bersesuaian yang kongruen dan jumlah sudut-sudut dalam pada sisi yang sama dari transversal itu kongruen dengan dua sudut siku-siku. Nah, jadi proposisi ini intinya dia menjelaskan tentang sudut sepihak dan juga sudut sahadap. Lalu juga sudut dalam berseberangan, dan di mana sudut-sudut dalam berseberangannya itu kalau digambar yaitu sudut A dengan sudut C yang besarnya sama, lalu sudut B dengan sudut D. Lalu sudut-sudut yang sahadapnya itu ada sudut A dengan sudut E. Lalu sudut yang di sini juga dijelaskan ya jumlah sudut-sudut dalam pada sisi yang sama. Berarti sudut A dan sudut D itu kalau dijumlah besarnya dua sudut siku-siku. Berarti sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat atau biasa disebut dengan sudut dalam sepihak. Dan juga itu berlaku pada sudut B dan sudut C. Lalu proposisi yang ketiga yaitu proposisi nomor 30, di mana dua garis yang sejajar dengan satu garis yang sama sejajar satu sama lain. Di sini kita misalkan dua garis yang sejajar itu garis L dan garis L aksen. Maka apabila ada garis ketiga yaitu si garis K, maka si garis K ini juga otomatis dia sejajar dengan si garis L dan si garis L aksen. Karena ketiga garis ini sama-sama dipotong oleh satu garis transversal yaitu garis T. Selanjutnya, Euclid juga membuktikan bahwa bilangan irasional itu tidak dapat dituliskan dalam bentuk pecahan menggunakan pembuktian kontradiktif. Jadi, ia juga salah satu pelopor yang menemukan awal mula pembuktian kontradiktif. Nah, di sini untuk pembuktiannya dimisalkan akar 2 itu sama dengan A per B. Dalam bentuk paling sederhana, dalam artian berarti FPB dari A dan B itu sama dengan 1. Maka kalau kita dikuadratkan kedua ruas menjadi 2 sama dengan A kuadrat per B kuadrat, sehingga 2B kuadrat sama dengan 2A. Nah, karena A kuadrat sama dengan 2B kuadrat berarti A kuadrat itu genap. Karena semua bilangan yang kalau dikalikan 2 itu bilangan genap, maka A-nya itu genap. Lalu kita misalkan karena A itu genap, kita misalkan A sama dengan 2C, maka menjadi 2B kuadrat sama dengan 4C kuadrat. Jadi
kita sederhanakan, kedua ruas dibagi 2, maka B kuadrat sama dengan 2C kuadrat, berarti B juga genap. Nah, hal ini merupakan kontradiksi, karena A per B seharusnya sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Karena kalau misalnya A-nya genap dan juga B-nya genap, otomatis bukan bentuk yang paling sederhana gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa akar 2 merupakan bilangan irasional. Selanjutnya ada konsep matematika yang dikaji oleh Apollonius. Yang pertama itu ada irisan kerucut. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa salah satu karya terbesar dari Apollonius itu yang berjudul Conics, berisi tentang irisan kerucut, seputaran tentang parabola, elips, dan juga hiperbola. Nah, Apollonius ini merupakan orang pertama yang memberikan definisi matematis tentang yang pertama parabola. Jadi parabola itu didefinisikan sebagai irisan kerucut dengan bidang sejajar dengan sisi kerucut. Apabila digambarkan itu seperti ini, seperti pada gambar. Lalu elips merupakan irisan kerucut dengan bidang miring yang memotong semua garis pelukis. Dan yang ketiga, hiperbola merupakan irisan kerucut dengan bidang yang memotong kedua bidang kerucut ganda. Selanjutnya ada teori epicycle. Jadi teori epicycle ini dia menjelaskan tentang gerak retrograd atau mundur suatu planet. Nah, konsepnya seperti yang terlihat pada gambar, jadi planet itu bergerak dalam lingkaran kecil yang disebut sebagai epicycle yang pusatnya bergerak dalam lingkaran besar yang disebut deferent yang nantinya si epicycle-nya ini akan mengelilingi bumi gitu. Nah, model ini digunakan selama 1400 tahun untuk memprediksi posisi planet. Lalu juga Ptolemy menyempurnakan sistem ini dalam bukunya yang berjudul Almagest. Meskipun secara fisika bahwa teori ini salah, jadi bumi itu harusnya bukan pusat, harusnya itu matahari, tetapi model ini cukup akurat untuk navigasi dan kalender. Selanjutnya yang ketiga ada masalah Apollonius. Jadi masalahnya itu berisi diberikan 3 buah objek geometris. Nah, objeknya ini bisa berupa titik, garis, atau lingkaran, maka tentukan semua lingkaran yang menyinggung ketiga objek tersebut. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka nantinya akan muncul 10 variasi permasalahan. Bisa permasalahannya itu objeknya 3 buah titik, 2 titik 1 garis, 1 titik 2 garis, 3 garis, dan seterusnya. Nah, dari ke-10 variasi masalah yang muncul, terdapat satu kasus yang paling sulit, yaitu 3 lingkaran berbeda yang tidak saling berpotongan dapat memiliki hingga 8 solusi lingkaran yang menyinggung ketiganya. Nah, dari masalah Apollonius ini, salah satu penerapannya yaitu desain roda gigi dan bearing dalam mesin, perencanaan tata letak pipa dalam industri, algoritma packing atau pengepakan untuk optimasi ruang, serta computer vision untuk deteksi objek melingkar. Ya, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sangat membuka komentar dan saran dari rekan-rekan yang menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.